Jadi kalau mata seperti ini biasanya ya besarnya wajah seperti ini, bentuk hidung dibikin sebegitu rupa gitu ya, ada rambut ya, ada jenggot gitu ya, modelnya gitu ya. Itu kan memang seperti itu Allah, dan tidak bisa dikritik memang sudah. Jadi ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, gitu kan. Tak bisa walaupun apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang bisa dikritik. Gitu. Walaupun itu berbentuk kotoran lah, kecoa, tidak bisa. Coba kalau mau ngeritik apanya kecoanya? Paling hanya sifat-sifatnya itu juga tidak bisa dikritik sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Madura, kembali lagi kita dalam program Ashabis, salah satu program Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kita berashabis atau bersilaturahmi dengan Kiai Haji Bustomi Tidian. Beliau adalah Kepala Biro Dakwah di Pondok Pesantren Al-Amin Renduan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, kami hari ini datang ke rumah antum dalam rangka ingin tahu tentang kebiasaan atau hobi antum dalam membuat karya seni kaligrafi. Oh, Mungkin Kiai bisa menyampaikan kenapa sih kok Kiai mendalami atau menyukai seni ini, Kiai? Seni kaligrafi ya. Siap. Ya, karena ingin menjaga seni Al-Quran dan saya niat ta'zim kepada Al-Quran. Begini, jadi cara kita ta'zim kepada Al-Quran itu banyak aspek ya. Ada kita bagaimana cara ta'zim kita kepada Al-Quran bisa lewat dengan membaca yang baik. Itu termasuk kita menghormat Al-Quran sudah. Oleh karena itu saya dulu belajarnya dimulai dari khat nashi itu. Saya itu ya ingin saya niat hormat kepada Al-Quran dan menjaga keabsahan Al-Quran juga ya, keabsahan Al-Quran. Jadi muaranya ke sana lah, ujung-ujungnya ke sana untuk. Dan juga saya pernah al-hadis aw kama qala itu, jadi kalau orang baik tulisannya itu katanya litajlibir rezeki gitu katanya begitu. Husnul kitabah min mafatihir rezeki katanya. Jadi tulisannya kalau baik itu termasuk dari sebagian pembuka rezeki katanya. Dulu saya ketika di Pondok Bata-Bata itu ini ada sedikit ya. Karena saya mondok di Bata-Bata itu lulus SD mondok di Bata-Bata, terus diterima kelas 4 MI. Terus di sana mulai belajar saya kelas 5 MI itulah mulai belajar khat kaligrafi kepada Ustadz Suroto di Pondok Bata-Bata, Mambul Ulum Bata-Bata. Terus kelas 6 saya sudah mulai aktif diperbantukan oleh Ustadz Suroto itu untuk membantu mengoreksi dari ya peserta itu yang belajar. Jadi mulai kelas 6 saya jadi asisten ya. Jadi asisten. Ya karena mungkin bisa saja karena tidak ada lagi ya. Bisa saja karena pada waktu itu tidak ada lagi, mungkin ya dipilihlah saya kita dengan Tasroto itu. Jadi saya pilih memang khat nashi dulu, dan Tasroto juga belum pernah menyampaikan bahwa kalau dari nashi itu insya Allah kepada khat-khat yang lain akan lebih mudah gitu katanya beliau begitu. Jadi saya terus menekuni itu.
apa itu termasuk khot yang sulit ya, khot nashih itu? Khat nashih itu sebetulnya kalau dari tingkatan anunya itu begini. Jadi tingkatannya itu sebetulnya dari ketingkat kesulitannya, ketingkat mudahnya atau kesulitannya ini. Yang paling mudah, yang paling mudah lah begitu ya. Itu khat riq'ah. Baru farisi, baru diwani gitu ya. Baru nashih, terus sulus. Sulus terakhir. Kalau khat kufi itu ya karena modelnya kotak-kotak itu ada di peringkatan bisa awal ya gitu kan nanti. Saya kira kalau yang lebih mudah itu yang paling gampang, ternyata enggak ya. yang paling mudah dibaca itu saya kira yang paling gampang membacanya yang mudah. Enggak. Bukan. Karena kalau khat riq'ah itu agak apa ya, agak ngotak-ngotak gitu ya. Jadi seperti aja kerkek ini simple sekali lah. Kalau dan itu paling cepat untuk ditulis, paling cepat. Jadi untuk buat kalimat-kalimat yang harus cepat, keterangan-keterangan yang harus cepat, biasanya pakai khat riq'ah itu. Kiai, tadi antum di awal menyampaikan bahwa kalau tulisannya jelek, orang nanti malas membaca Al-Quran, tidak tertarik membaca Ya, Al-Quran. bisa juga seperti itu. Apakah ini oleh ulama-ulama lama kaligrafi ini dijadikan alat untuk berdakwah? Iya juga, karena begini, karena ya kan Allahu Jamil yuhibbul jamal kan, Allahul Musawwir. Jadi kalau dikaitkan dengan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut gitu kan ya. Jadi semua ciptaan Allah itu penuh dengan seni, ya. Jadi ada keseimbangan memang. Jadi ada keseimbangan seperti pohon lah. Pohon itu dari batangnya, dari ranting, terus daun, terus buah itu serasi semuanya. Sama dengan postur manusia. Jadi kalau mata seperti ini biasanya ya besarnya wajah seperti ini. Bentuk hidung dibikin sebegitu rupa gitu ya. Ada rambut, ya ada jenggot gitu ya, modelnya gitu ya. Itu kan memang seperti itu Allah dan tidak bisa dikritik memang sudah. Jadi ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Gitu kan. Tak bisa. Walaupun apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang bisa dikritik. Gitu. Walaupun itu berbentuk kotoran lah, kecoa, tidak bisa. Coba kalau mau ngeritik apanya kecoanya? Paling hanya sifat-sifatnya itu juga tidak bisa dikritik sebetulnya ya. Tidak bisa memang. Okay. Apalagi postur apanya itu. Oke, dengan kaligrafi ini antum sudah kemana saja? Atau karya antum sudah kemana saja? Gini, kalau di Pondok Bata-Bata itu dulu, ya saya mulai dari sana kan, karena berawal dari sana saya. Kalau di Bata-Bata dulu itu kan pernah saya dengan saudaranya Kiai Bata-Bata itu, dia masuk majelis Kiai Bata-Bata juga, Kiai Bayan, itu ditawarin untuk ada permintaan dari Saudi itu resam. Jadi resam itu bisa kaligrafi, bisa buat lukisan, pemandangan, bisa apalah begitu. Itu resam. Kalau khatat itu ya hanya tulisan saja gitu. Katanya seperti itu sih. Saya kurang tahu istilahnya itu. Itu 2 kali saya diminta dengan salah satu matbaah di Arab Saudi. Ya, dulu itu tawarannya 3.000 rial per bulan. Lain apa istilahnya itu, yang lain-lain itu gitu. Itu di tahun pertama. Nanti kalau tahun kedua baik bisa sampai 5.000 katanya begitu. Dulu itu ya. Tahun berapa itu, Antum? Itu sudah aliyah saya sudah. Berarti sekitar tahun 94 lah. Itu antum dikirim ke sana? Enggak, ada penawaran saja. Ternyata orang tua kurang merestui. Orang tua kurang merestui. Saya memang dulu ada
ada keinginan lah, saya ingin ke Mekah, perantara bakat saya ini kok sudah ada, sepertinya ada sinyal gitu. Ternyata kurang direstui dengan bakat saya. Kalau sampai hari ini antum sudah membuatkan kaligrafi untuk kemana aja? Kemana saja? Kalau untuk Ya terutama di masjid-masjid lah. Iya. Di masjid-masjid saya juga partner dengan ada apa itu memang spesialis untuk interior dan eksterior masjid. Juga bangunannya juga seni arsitek lah begitu ya. Saya ini apa Ongkeun atau mana itu? yang Perenduan itu ya, di daerah Perenduan itu. Nah, itu partner saya itu. Untuk jadi saya yang nulis, itu yang gambar. yang nanti yang meletakkan yang di masjid-masjid itu Itu kan yang sudah tulisannya. relief ya kalau sudah. Ya, relief itu sudah. Oke. Untuk pemula ya, yang tidak tahu sama sekali tentang kaligrafi, untuk bisa sampai standar kemampuannya itu butuh waktu berapa lama belajarnya? Kalau konsentrasi, kalau di Lemka itu di Pak Din Sidojuddin itu di Sukabumi itu 1 tahun. Jadi dianggap standar lah begitu ya. 1 tahun sudah standar. Sebetulnya ya harus diperdalam lagi sebetulnya ya. Kalau hanya di pondok dengan aktivitas yang lain, mungkin butuh 1 tahun itu bisa 1 jenis kaligrafi gitu. Bisa saja begitu ya. Kalau ingin sudah agak standar. Satu jenis lebih. hot ya, Sejenis hot ya. Satu hot jenis itu font ya kalau di ya font ya font font ya kalau di font. komputer itu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kita. Antum kan menantu dari Kiai besar, almarhum Kiai Idris Jauhari, almarhum. Bagaimana tanggapan beliau ketika antum punya keterampilan ini? Iya ya. Jadi awalnya kan beliau tahu, mungkin kurang tahu dari siapa. Saya kan malah dengan beliau saya disuruh untuk menghias dulu di aula gitu ya, buat kaligrafi. Jadi akhirnya banyak kaligrafi dialamin dulu gitu di aula, di mana di muallimat, banyak. Ini malah didukung ya oleh beliau. Iya, didukung dengan beliau dan dijadikan GM, guru master kaligrafi di. Dialami. Ya, dan itu Abah sendiri yang menentukan saya GM kaligrafi itu. Oke, ternyata kita kan kalau cuma ngobrol saja kan pengen tahu dengan karyanya beliau. Nanti kita akan melihat bagaimana beliau membuat kaligrafi dan kita langsung ke Pondok Pesantren Al-Amin untuk melihat sendiri karya beliau. Sementara kita lihat dulu bagaimana beliau membuat kaligrafi.